Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 2 bersama Bu Nisa dan Bu Nur. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa belajarnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik nih. Kita masih pakai buku yang sama, buku tema 2D. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu subtema 3 apa? Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, sudah lama kita tidak main ya. Tempat bermain contohnya di mana aja sih? Bisa di rumah, bisa juga di taman bermain ya, betul. Nah, seperti di taman bermain yang akan kita bahas di halaman 93 nih. Yuk kita buka halaman 93 di bukunya. Nah, kita baca di halaman 93 ya. Di taman bermain banyak sekali benda-benda. Nah, benda-benda tersebut ada yang berbentuk bangun ruang. Wah, bangun ruang itu apa ya? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bangun datar. Nah, kali ini kita mengenal yang namanya bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun. Maksudnya himpunan titik-titik di sini adalah kalau di bangun datar itu ruas garis adalah sisinya. Nah, kalau di bangun ruang ini sisinya membatasi ruangan permukaan bangunnya. Jadi bangun ruang ini ada ruangannya. Kalau misalnya bangun ruang ini biasanya bisa dibuka nih bendanya nih. Contohnya nih, diantaranya adalah contoh bangun ruang yang pernah kita temui mungkin di rumah atau di taman atau di sekolah. Nah, di sini contohnya ada bangun ruang kubus. Apa sih bangun ruang kubus? Nah, di buku halaman 93 contoh kubus adalah bentuk Rubik, mainan Rubik. Punya di rumah? Nah, bagi yang punya nih, ternyata mainan Rubik itu berbentuk kotak, biasanya kita bilang ya. Kotak itu dinamai bangun ruang kubus kalau kotaknya sama panjang. Nah, itu contoh dari bangun ruang kubus. Selain kubus, selain Rubik, contoh lagi di kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk kubus apa ya? Nah, coba kamu lihat di rumah, ada nggak kira-kira kamu yang berbentuk kubus bendanya? Nanti kamu cari sendiri ya. Nah, selain kubus, ada bangun ruang namanya bangun ruang balok. Nah, di sini contohnya ada kotak kayu ya, atau bingkai foto. Bingkai foto juga berbentuk balok. Atau biasanya di rumah nih yang punya lemari, lihat deh lemarinya bentuknya seperti apa. Biasanya kotak panjang, nah itu berbentuknya balok. Kenapa nggak kubus bentuknya, kan sama kotak? Iya, sama-sama seperti kotak, tapi kalau kubus dia sama panjang, kalau balok dia berbentuknya ada bagian yang lebih panjang, ada bagian ke bawah namanya lebar, jadi tidak sama panjang. Gitu, bedanya sama kubus seperti itu ya. Nah, selain balok dan kubus, ada juga bangun ruang tabung. Lihat contohnya nih di halaman 93, contoh bangun ruang tabung di sini adalah bekas minuman kaleng. Nih, ada minuman kaleng ya. Nah, itu bentuknya seperti tabung nih, tabungnya warna hijau. Seperti itu bentuknya. Selain minuman kaleng, apalagi di rumah yang berbentuk tabung ya? Coba deh lihat-lihat dapurnya, ayo. Terus lihat yang di bawah kompor biasanya ada apa tuh? Tabung gas. Nah, tabung gas berbentuk tabung, betul. Atau gelas juga biasanya ada yang bentuknya mirip seperti tabung ya. Coba kamu cek di rumah, ada nggak gelas kamu yang berbentuknya seperti tabung? Nah, selain tabung, ada lagi bentuk
kerucut. Nah, kerucut ini paling gampangnya mirip seperti es krim nih, tapi kon es krim, bawahnya es krim tuh, lihat di halaman 93. Nah, bentuk bawahnya es krim ini bentuknya seperti kerucut. Iya, atau bisa juga bentuk kerucut lainnya kalau kamu pernah lihat caping. Caping itu topinya Pak Tani tuh yang suka dipakai ke sawah. Nah, dari bambu itu juga bentuknya seperti kerucut. Caping tani ya. Nah, selain kerucut nih ada lagi bangun ruang bola. Iya, bola yang sering kamu mainin itu. Oh, itu ternyata termasuk bangun ruang ya. Nah, bangun ruang bola bentuknya seperti lingkaran gitu ya, bulat. Bedanya bangun ruang dengan bangun datar, bangun ruang itu biasanya kita bisa lihat sisi-sisinya, mulai dari sebelah sisi kanan, sisi kiri, atas, bawahnya bisa kita lihat, bisa kita pegang. Nah, selain bangun ruang yang ada di halaman 93, ada lagi loh ternyata contoh bentuk bangun ruang. Apalagi ya? Nah, ada yang namanya bangun ruang prisma. Ya, bangun ruang prisma bentuknya bisa bermacam-macam tergantung alasnya. Di antaranya yang sering kita lihat adalah prisma segitiga. Mengapa dinamai prisma segitiga? Karena alasnya atau bawahnya berbentuk segitiga. Biasanya contohnya nih, kalau kamu suka beli coklat yang seperti ini nih coklatnya. Nah, ini contoh salah satu bentuk prisma. Nah, selain prisma ada juga yang namanya limas. Ayo, apa ya limas itu? Nah, limas itu dia mirip seperti prisma, seperti bentuk segitiga, tapi dia lebih pendek. Kalau prisma tadi lebih panjang. Nah, limas bentuknya seperti ini nih, segitiga. Nah, contoh dari limas adalah piramid. Nah, bentuk piramid seperti ini merupakan contoh dari limas. Nah, itu tadi contoh-contoh bangun ruang. Betul. Nah, sekarang kita lihat yuk halaman 94. Nah, di halaman 94 di sini ada contoh bangun ruang kubus. Kita mau lihat ya, ada apa aja sih di bangun ruang? Di dalam bangun ruang ada yang disebut sebagai sisi. Nah, sisi di sini adalah yang membatasi ruang-ruangnya. Nah, sisi di kubus ini contohnya nih, di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Mengapa namanya A, B, C, D, E, F, G, H? Karena ada huruf-huruf abjadnya. Jadi nama bangun kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita mau cari sisi-sisi kubusnya. Sisi-sisi kubusnya yang mana aja ya? Kita lihat dengan teliti dari setiap sudutnya, mulai dari setiap sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, sisi depan, sisi yang belakang, termasuk sisi atas dan sisi bawah. Kalau kamu punya bentuk kotak di rumah yang seperti kubus, kamu bisa pegang sambil kamu bisa hitung sisinya nanti. Nah, kalau di sisi gambar ini, di sisi di gambar adalah ada sisi A, B, C, D, itu sisi bawahnya. Selain sisi A, B, C, D ada sisi E, F, G, H. Nah, ini sisi atasnya, ada bawah, ada atas, atau ada alas, ada atas. Nah, selain sisi A, B, C, D, E, F, G, H ada yang namanya sisi B, C, F, G atau B, C, G, F. Nah, ini sisi sebelah kanannya ya. Nah, ada juga kalau sebelah kanan ada berarti sebelah kirinya ada. Sebelah kirinya apa ya? Nah, sebelah kirinya ada sisi AD, HE. Nah, itu sama juga. Nah, terus kalau kanan, kiri, atas, bawah udah, yang belum yang mana? Ya, yang depan. Karena kan bangun ruang, depannya juga ada. Yang depan ada sisi A, B, F, E, dan ada sisi belakangnya D, C, G,
GH. Nah, itu tadi sisi-sisi kubus ABCD EFGH yang pada gambar di halaman 94. Selain sisi, ada yang disebut sebagai rusuk. Kalau rusuk bagaimana? Kalau rusuk kalian bisa lihat di garis-garisnya, garis-garis yang membentuk bangun ruang. Garis-garis di sini diantaranya ada mulai dari garis AB, dari garis A ke B itu satu garis, terus ada garis rusuk BC, lalu ada CD, lalu ada AD, EF, FG, GH, EH, AE, DH, BF, dan CG yang terakhir. Jadi seluruh garis-garisnya kamu tulis huruf-huruf yang membentuk garis itu apa aja ya. Nah, itu namanya rusuk. Di sini ada berapa berarti rusuknya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Nah, kalau tadi sisinya ada berapa? Kita belum hitung sisinya. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi atau ada 6 permukaannya. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Iya. Nah, seperti itu. Selain rusuk dan sisi, ada yang namanya titik sudut. Kalau titik sudut kamu cari di pojok-pojoknya atau di setiap hurufnya. Setiap huruf masing-masingnya. Berarti ada titik sudut A, ada titik sudut B, ada titik sudut C, ada titik sudut D, E, F, G, dan H. Nah, berarti ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya cara menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, nanti di halaman 94 ada soal 1 sampai 3, itu coba kamu kerjakan ya seperti yang tadi di atasnya. Kita lihat nama bangun ruangnya nih, contoh nomor 1. Oh, kalau yang tadi di atas itu kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau ini mulai dari abjad apa nih mulainya nih? Berurutan abjadnya ya. P, Q, R, S, T, U, V, W, atau P, Q, R, S, T, U, V, W. Nama bangun ruangnya adalah kubus P, Q, R, S, T, U, V, W. Jumlah sisinya ada berapa? Dihitung dulu jumlah sisinya. 1 sebelah depan, 1 di belakang, 1 di bawah, 1 di atas, 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Jadi ada berapa? Ada 6 sisinya, yaitu apa saja sebutin. Ayo mulai dari apa saja hurufnya yang jadi sisi. Pertama boleh dari bawahnya nih, ada P, Q, R, S. Tulis P, Q, R, S, koma. Terus selanjutnya ada yang mana lagi? Ada, kalau ada bawah ada atas, T, U, V, W. Tulis T, U, V, W. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, itu kamu lanjutkan sendiri ya, menuliskan sisi dan rusuk dan titik sudutnya. Dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, kalau sudah nanti lihat di halaman 95 ya. Nah, di halaman 95 ini ada kubus dan balok juga, gambar kubus dan balok. Nah, kan kamu sudah tahu nih bentuk kubus dan balok seperti apa. Sekarang coba nih kamu cari di rumah benda-benda di sekitar kamu yang bentuknya kubus apa aja ya. Nanti ditulis ya. Ditulis bendanya, minimal tulisan 3 benda deh, 3 nama benda. Nanti nomor 2 juga tuliskan 3 benda yang berbentuk balok yang ada di rumah kamu ya. Nah, nanti
Dikerjakan juga yang halaman 95 dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih. Kamu mudah caranya. Kamu seperti yang tadi di halaman 94, cuma di sini kamu langsung menghitung angka jumlah sisinya yang digambar atas ada berapa, kubusnya jumlah sisinya, lalu baloknya jumlah sisinya ada berapa, termasuk jumlah rusuk, jumlah titik sudut, itu dituliskan angkanya. Nah, lalu nomor 4-nya barulah kamu tuliskan sisi-sisinya lagi seperti tadi yang halaman 94 ya, yang dimiliki bangun kubus dan balok pada gambar di halaman 95. Dan juga nomor 5 tuliskan rusuk-rusuknya ya. Nah, itu tadi tugas tematik untuk hari ini ada di halaman 94 dan halaman 95. Bagaimana? Sudah mengerti sampai sini? Mudah-mudahan mudah ya untuk kalian. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya langsung ke Bu Nisa atau Bu Nur. Oke. Alhamdulillah untuk tugas tematik hari ini hanya itu saja ya. Sekian untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga bisa dimengerti pembelajarannya ya. Sampai jumpa lagi di pelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.